Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartuti, Stanbuk D1 D1 19016 dari Universitas Halu Oleo, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Konservasi Tanah dan Air, Metode Vegetatif. Konservasi tanah merupakan penggunaan tanah sesuai dengan daya guna dan kemampuan. Setelah memanfaatkannya, kita harus memelihara atau mempertahankan produktivitasnya dengan jalan memperlakukan dengan syarat yang diperlukan. Konservasi tanah bukan berarti penundaan pemanfaatan tanah, tetapi menyesuaikan macam penggunaannya dengan sifat-sifat atau kemampuan tanah, dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Pada dasarnya, usaha konservasi tanah harus dilakukan dengan mengurangi besar energi perusak, meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap pukulan air hujan dan kikisan limpasan permukaan, memperbaiki pelindung. Kemiringan suatu lahan dapat mempengaruhi erosi karena pengaruhnya lewat energi. Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah: pertama, kemiringan, kedua, panjang lereng, ketiga, bentuk lereng. Kemiringan akan mempengaruhi kecepatan dan volume limpasan permukaan. Pada dasarnya, makin cepat curam suatu lereng, makin cepat laju limpasan permukaan. Infiltrasi sedikit, volume limpasan permukaan semakin besar. Jadi, dengan meningkatnya prosentasi kemiringan, erosi akan semakin besar. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan fungsi lahan pertanian di kawasan yang miring dalam suatu arahan konservasi untuk setiap satuan lahan. Arahan secara vegetatif. Usaha-usaha yang diusahakan dalam arahan secara vegetatif. Konservasi tanah metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah. Tanaman penutup tanah ini selain untuk mencegah atau mengendalikan bahaya erosi, juga dapat berfungsi memperbaiki struktur tanah, menambahkan bahan organik tanah, mencegah proses pencucian unsur hara, dan mengurangi fluktuasi hara temperatur tanah. Teknik konservasi tanah secara vegetatif antara lain penghutanan kembali, reforestation, wanatani, agroforestry, termaksud di dalamnya adalah pertanaman lorong, alley cropping, pertanaman menurut strip cropping, strip trumpul, grass strip, barisan sisa tanaman, tanaman penutup tanah. Penerapan pola tanam, termaksud di dalamnya adalah pergiliran tanaman, tumpang sari, dan tumpang gilir. Penghutanan kembali dilakukan pada lahan-lahan kritis yang diakibatkan oleh erosi, tanah longsor, dan aktivitas manusia seperti pertambangan, perladangan, berpindah, dan penebangan hutan. Penerapan wanatani pada lahan dengan lereng curam atau agak curam, tanaman semusim. Metode yang saya gunakan yaitu metode crop rotation, yang merupakan metode menanam lebih dari satu jenis vegetasi dalam satu tahun untuk mencegah kerusakan tanah. Pilihan tanaman pohon-pohonan untuk multistrata tanaman buah-buahan cukup banyak. Agar pilihan tersebut layak secara ekonomi, maka perlu diperhatikan yaitu yang pertama, jenis tanaman tersebut harus cocok dengan keadaan biofisik setempat. Kedua, komoditas yang dihasilkan harus punya pasar. Dan yang ketiga, petani harus punya akses terhadap bibit tanaman yang bermutu tinggi. Pola tanam berfungsi meningkatkan intensitas penutupan tanah dan mengurangi terjadinya erosi. Penerapan metode tersebut diharapkan dapat meliputi daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai sehingga
Manfaat penerapan teknologi dapat dirasakan baik oleh petani di hulu yang mempraktekannya, berupa kelestarian lahannya dan meningkatkan produksi, maupun bagi penduduk dan investasi pemerintah di hilir, berupa penurunan jumlah sedimen yang masuk ke sungai, dam, dan sebagainya. Hal terpenting dalam penerapan teknik konservasi adalah bahwa setiap tersebut teknik yang dapat dikerjakan oleh petani dengan relatif mudah, murah, meningkatkan pendapatan petani serta ramah lingkungan, misalnya dengan berkurangnya erosi dan terpeliharanya tata air das. Upaya konservasi secara vegetatif merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki kondisi biofisik lingkungan yang telah rusak. Konservasi secara vegetatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu sistem yang perlindungan lingkungannya berbasis vegetatif